Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Hamdani MPD selaku dosen mata kuliah kajian prosa fiksi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis yang telah saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Alifa dengan NIM 2488 2013 013. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis yang telah saya kerjakan mengenai sosiologi sastra novel Dawuk karya Mahfud Ikhwan dan relevansinya terhadap pembelajaran sastra. Pendahuluan. Novel adalah jenis karya sastra yang berasal dari ide manusia. Melewati karya sastra, pembaca dan peneliti diajak untuk mempelajari berbagai nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan. Juanda 2018. Mahfud Ikhwan, salah satu sastrawan Indonesia, turut mengambil bagian dengan menjadikan dan mencurahkan kegelisahannya dalam sebuah karya novel yang menggambarkan masalah sosial manusia. Dengan itu, Mahfud Ikhwan menulis sebuah karya duologinya berjudul Dawuk Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu. Selanjutnya, pendekatan sosiologi sastra. Hasil penelitian dan pembahasa terhadap novel Dawuk dan Anwar Tohari mencari mati karya Mahfud Ikhwan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra dan Ian Watt yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, penyajian hasil analisis data tentang konteks sosial pengarang cermin masyarakat dalam novel Mahfud Ikhwan, fungsi sosial sastra dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat deskriptif yang mendeskripsikan wujud sosiologi sastra. Metode dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis terhadap kata, frasa, klausa, dan kalimat dengan menggunakan metode simak dengan teknik baca dan teknik catat. Pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan terhadap novel Dawuk dan Anwar Tohari mencari mati karya Mahfud Ikhwan dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra Ian Watt yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, penyajian hasil analisis data tentang konteks sosial pengarang. Selanjutnya, cermin masyarakat dalam novel Mahfud Ikhwan. Selanjutnya, fungsi sosial sastra dan relevansinya dengan pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Dari latar belakang pengarang, Mahfud Ikhwan merupakan seorang penulis. Beberapa tahun belakangan ini, ia banyak menulis cerpen dan novel. Selain Dawuk dan Anwar Tohari mencari mati, Mahfud Ikhwan juga menulis novel berjudul Ulid serta Kambing dan Hujan. Pengarang di kolom media Jawa Pos. Ia juga pernah bekerja sebagai penulis di sebuah penerbit buku sekolah. Posisinya, kala itu ia sebagai penulis buku pelajaran seperti sejarah PPKN, akidah akhlak, dan dongeng-dongeng. Ada yang ditulis selama 5 tahun. Selanjutnya, analisis fungsi sosial nilai religuisitas. Nilai religuisitas menjadi inti kualitas hidup manusia yang dibedakan menjadi 2, yakni religuisitas agamis dan religuisitas non-agamis. Mahfud Ikhwan melalui karyanya novel Dawuk dan Anwar Tohari mencari mati menggambarkan nilai-nilai religuisitas melalui para tokoh ceritanya. Sejumlah tokoh di dalam novel karya Mahfud Ikhwan ini meyakini Inayatun dimantrai dengan diberi jampi-jampi oleh tokoh Mat Dawuk sehingga membuatnya jatuh cinta. Hal tersebut adalah bentuk religius dan agamis yang mengacu pada orang-orang yang kita
misalnya sikap dan tindakan sehari-hari lebih dekat dengan kesetiaan hati nuraninya, atau percaya maupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam novel Dauk dan Anwar Tohari Mencari Mati meliputi sadar akan hak dan kewajiban, rasa hormat atau berbakti kepada orang tua, dan bersyukur. Nilai-nilai moral tersebut diperoleh sesuai dengan latar sosial pengarang yang mengkondisikan lahirnya novel Dauk dan Anwar Tohari Mencari Mati karya Mahfud Ikhwan. Berikut kutipannya. Munggo pinarak. Mat memakai bahasa Jawa halus untuk mempersilahkan masuk mertua yang tak mengakuinya. Monggo, monggo, diulanginya kalimat mempersilahkan itu untuk orang-orang lainnya. Ikhwan 2017. Pada kutipan Mahfud Ikhwan menyuguhkan nilai moral yaitu empati dan rasa hormat kepada orang tua di dalam novel Duwilogi Dawuk. Selanjutnya, relevansi dengan pembelajaran sastra di perguruan tinggi. Penelitian ini mengangkat tentang sosiologi sastra yang dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran sastra. Hasil dari kajian sosiologi sastra dalam novel Dauk dan Anwar Tohari Mencari Mati karya Mahfud Ikhwan dapat digunakan sebagai materi bahan ajar pada salah satu mata kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, terdapat 3 bentuk sosiologi sastra Ianoet, yaitu konteks sosial pengarang dalam novel Dauk dan Anwar Tohari Mencari Mati karya Mahfud Ikhwan, mengungkap bahwa latar belakang Mahfud Ikhwan sebagai penulis dan editor lulusan sastra Indonesia maupun domisilinya mempengaruhi penceritaan dalam novelnya. Gaya penulisan Mahfud Ikhwan dalam menyajikan cerita dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami semua kalangan. Cermin masyarakat dalam novel Dauk dan Anwar Tohari Mencari Mati karya Mahfud Ikhwan yang ditemukan yakni kehidupan pedesaan yang tergambar dari desa Rumbuk Randu, pergunjingan dan kesenjangan sosial, potret TKI di Malaysia, kisah buruh migran negeri jiran, maraknya main hakim sendiri, dan di dunia kepenulisan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terbanyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.